Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Bapak izin minta waktunya sebentar Pak untuk berdoa belum. Boleh, silakan. Baik teman-teman, untuk memulai perkuliahan di siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Bapak suaranya masih di-mute Pak. Oke, ya baik. Terima kasih Afan sudah memimpin doa pada hari ini. Ya, selamat datang, selamat bergabung kembali di kelas Kimia Organik 2 ya. Jadi kemarin kita ketemu di Kimia Organik 1, hari ini saya akan mengampu lagi di Kimia Organik 2, masih sama Bu Nila, tetapi kita tukeran posisi. Jadi Bu Nila nanti yang akan mengajar setelah UTS, ya, saya akan mengajar sebelum UTS. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, seperti biasa saya akan membahas kontrak belajar terlebih dahulu. Ini ketua kelasnya siapa sekarang kalau untuk yang Kimia Organik 2 ini? Sama, Pak. Saya lagi, Pak. Naila lagi, Pak. Masih Naila ya? Oke. Iya, Pak. Jadi nanti kalau ada apa-apa saya minta tolong ya ke Naila untuk menginfokan ke teman-temannya. Siap, Pak. Oke, ya ini kontrak belajar kita sebetulnya masih sama dengan UTS dengan Kimia Organik 1 kemarin ya. Untuk komponen penilaian masih seperti ini ya. Ini komponen penilaian yang sebetulnya baru ya. Baru untuk kurikulum 2021 ya. Kalau dulu itu komponen kuis dan tugas itu relatif kecil ya. Jadi kuis dan tugas itu dulu relatif kecil karena ada praktikum ya. Dulu itu praktikum masih tergabung ke dalam kuliah teori. Nah, sekarang kan praktikumnya terpisah ya, sehingga komponen kuis dan tugasnya itu jadinya naik. Nah, ini sebetulnya niatan saya sama Bu Nila itu kita ingin supaya kalian belajarnya lebih nyicil ya. Jadi tidak ditumpuk di UTS dan UAS. Tuh, dan inginnya biasanya kan seperti tugas itu kan relatif gampang ya. Ya kemarin itu kan sebetulnya tugas dari saya tuh cukup kalian datang tutorial, ngerjain soalnya kemudian dikumpulkan gitu kan ya tugasnya. Jadi harusnya komponen nilai tugas dan kuis itu bisa membantu nilai akhir kalian gitu ya. Tetapi ternyata kemarin ada beberapa, tidak banyak sih, tapi ada beberapa mahasiswa yang justru jatuh di sininya, ya, di kuis dan di tugasnya. Sehingga ketika nilai UTS dan UAS-nya baik gitu ya, ke nilai akhirnya tetap tidak bisa membantu banyak. Ya, bisa kalian lihat di sini tugas dan kuis itu gede ya, 20%. Jadi tolong untuk semester ini kalian dibuat lebih serius lagi ya untuk mengerjakan kuisnya, juga untuk mengumpulkan tugas-tugasnya ya. Jadi jangan asal ya, soalnya sayang ini persentasenya besar. Oke, jadi sedikit banyak nanti akan berkontribusi ke nilai akhir. Tuh, ya, terutama untuk kuis sih ya. Karena kadang-kadang saya tahu lah ya, saya juga pernah jadi mahasiswa, biasanya baru belajar itu menjelang UTS atau menjelang UAS gitu ya. Ketika kuis ya udahlah asal dikerjain aja gitu ya kuisnya itu ya. Tapi itu tidak bisa dilakukan lagi karena sekarang bobot persentasenya itu sudah besar ya untuk kuis dan untuk tugas. Jadi kalau kita ada 4 kali kuis berarti satu kuis itu bobotnya 5% ya, itu lumayan besar. Ya, jadi tolong dimaksimalkan nanti ketika ada kuis dan ada tugas. Oke, kemudian di sini syarat kehadiran untuk mengikuti UAS itu 80%. Oke, jadi kalau kehadirannya di bawah ini, maka kalian tidak berhak untuk ikut UAS. Bisa lulus nggak Pak? Ya bisa ya, asal UTS-nya 100 gitu ya. Pernah ada dulu ya kejadian. Memang UTS-nya dia bagus banget gitu ya, kuis tugas yang lainnya bagus banget ya, tapi anaknya malas-malasan ya kehadirannya gitu ya. Jadi nggak sempat ikut UAS ya masih bisa lulus sih gitu ya, tapi ya nggak dapat A juga, sayang. Oke. Nah kemudian nanti ujian reevaluasi ini juga
menjadi kehadiran 80% ini juga menjadi syarat untuk kalian ikut ujian reevaluasi. Oh ya, ini kita ganti ya. Saya mau coba di MS Teams dulu. Kira-kira ada yang terkendala nggak kalau kita kuliah di MS Teams? Untuk saya sih enggak, Pak. Mungkin yang lain, karena kan MS Team tuh terbilang berat ya, Pak ya. Jadi mungkin yang lain ada kendala. Atau mungkin nanti kabarin ke saya aja ya, Pak. Nanti saya kabarin ke Bapak. Ya, boleh ya. Nanti kalau misalnya ada kendala MS Teams-nya kabarin aja ya. Mungkin saya tidak mewajibkan menyalakan kamera ya, karena kalau nyalain kamera mungkin nanti makin berat lagi gitu ya. Cuman enaknya MS Teams itu sudah terintegrasi gitu ya. Jadi nanti rekaman videonya juga sudah langsung. Beda dengan Zoom ya. Kalau Zoom kan dia biasanya rekamannya nanti di folder sendiri gitu ya. Jadi saya harus download dulu, kemudian nanti harus upload lagi gitu ya. Jadi 2 kali proses. Ya. Tapi tidak masalah kalau memang nanti kalian ada kendala dengan MS Teams-nya, maunya di Zoom juga nggak apa-apa. Ya, nanti kabari saja. Oke. Nah, ini untuk kehadirannya. Nah, ini juga enaknya di MS Teams ya. Jadi sistemnya itu langsung terintegrasi ke presensi. Jadi nanti setiap selesai kuliah itu ada attendance record. Ya, jadi kelihatan tuh siapa yang hadir ya, masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa, itu kelihatan ada recordnya. Oh, di Zoom kan nggak ada. Jadi nanti saya bisa tahu yang bisa ngakunya hadir tapi ternyata nggak hadir ya karena nggak tercatat di MS Teams-nya gitu ya. Nanti saya bisa mengganti di sistem SIUP-nya. Oke. Nah, kemudian ini poin 10 juga saya mewanti-wanti tolong selalu bekerja secara mandiri ya. Jadi tidak mencontek. Untuk tugas saya bebaskan nanti pengerjaannya. Sebetulnya untuk tugas saya mengharapkan kalian bekerja kelompok ya. Tetapi mungkin ada juga beberapa orang yang tidak cocok dengan cara belajar kelompok ya. Bisanya kalau belajar sendiri ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan kalian suka belajar kelompok, silakan ya untuk tugas kalian bisa kerjakan bersama-sama. Yang penting ngerti gitu ya. Percuma kalau cuman nyalin gitu ya, cuman gampang lah cuman nulis ulang baru dikumpulkan itu ya. Tetapi kalian nggak ngerti apa-apa, itu sayang banget. Ya, menghabiskan waktu, tenaga, tapi ngertinya enggak. Ya, jadi tolong nanti untuk tugas kalian atur-atur ya, bikin kelompoknya seperti apa. Atau di kuliah yang lain sudah ada pembuatan kelompok? Belum ada, Pak. Belum ada ya, oke. Nah, untuk tutorialnya sendiri itu tidak bisa lagi diadakan ya. Jadi semester ini tidak ada lagi kegiatan tutorial ya, makanya itu jadi nanti diharapkan kalian bisa mandiri lah ya, bikin kelompok sendiri, terserah mau bikin berdasarkan kelompok praktikum atau mau bikin berdasarkan NIM atau senyamannya kalian aja ya, akan seperti apa untuk belajar kelompoknya. Dan seperti biasa ya, saya sangat tegas sekali dengan kegiatan mencontek ini, terutama saat ujian ya. Jadi kalau kalian ketahuan mencontek ya, curang dan sebagainya ketika ujian, maka otomatis tidak akan saya luluskan. Ya, sudah banyak yang nekat gitu ya. Pengen nyontek tapi ketahuan ya udah, ya mohon maaf ya tidak bisa saya luluskan. Tuh. Ini tangannya belum saya ganti. Oke, untuk kontrak belajar hari ini ada pertanyaan? Tidak ada? Setuju semua ya? Setuju, Pak. Cukup, Pak. Setuju semua ya? Oke. Kalau setuju semua, saya simpan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai senyawa aromatik ya. Ya, kita mulai dengan senyawa aromatik. Ya, ada beberapa hal di sini yang harus kalian kuasai ya di akhir belajar bab ini ya. Yang pertama mengenai menentukan kearomatikan ya,
reaksi dan mekanisme ya. Jadi seperti biasa kalau belajar kimia organik ya, kalian tidak hanya belajar reaksinya ya, tetapi mekanismenya juga kalian nanti harus belajar. Ya. Nah, kita mulai dari definisi aromatik sendiri ya. Kira-kira kalian ada yang familiar nggak dengan kata aromatik dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih ketika dengar kata aromatik? Memiliki bau, Pak. Memiliki wangian. Wangi-wangian ya. Itu biasanya dari mana asalnya? Dari parfum atau lilin aromatik ada kan? Lilin aromatik gitu ya. Oke ya. Betul ya, itu biasanya ketika kita ngomongin aromatik ya dalam kehidupan sehari-hari, itu biasanya terkait dengan wangi ya, wangi-wangi yang menyegarkan gitu ya, wangi yang khas ya, entah itu dari parfum ataupun dari bahan-bahan alam. Ya. Kalau nggak tahu ya, kalian ada yang suka mengikuti MasterChef Indonesia nggak? Ya, saya kebetulan suka nonton gitu ya, karena istri saya seneng gitu ya lihat acara MasterChef itu. Itu biasanya si juri-jurinya itu kan kalau lagi menilai makanannya gitu ya, ini kurang rempah gitu ya, ini aromatiknya kurang kerasa gitu, atau ini tambahkan ini supaya aromatiknya keluar gitu ya. Jadi istilah aromatik itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, itu terkait dengan sesuatu yang sifatnya wangi gitu ya, seger gitu ya, harum, enak lah ya wanginya gitu. Dan itu memang tidak salah gitu ya. Nah, ketika kita lihat struktur beberapa senyawa kimia ya, misalkan ini ada eugenol ya, ini dari cengkeh ya, mungkin kalian ada yang familiar juga dengan biji cengkeh ya, itu biasanya menjadi salah satu kandungan untuk rokok ya. Nah, cengkeh itu kan dia punya wangi yang khas gitu ya. Atau misalkan kayu manis ya, cinnamon ya, yang suka makan cinnamon roll gitu ya, itu kan ada bubuk kayu manisnya di dalamnya ya, atau vanila gitu ya, vanilin ya, ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki bau yang khas gitu ya, memiliki wangi yang khas, dan ini memang dia diturunkan dari bahan alam. Tetapi tidak semuanya juga senyawa aromatik dia memiliki wangi gitu ya. Dalam konteks kimia organik ya, senyawa aromatik itu memang ada yang wangi gitu ya. Dulunya memang diambil dari aromatik itu memang betul dari senyawa-senyawa yang memang memiliki wangi yang khas. Tapi seiring dengan perkembangan zaman tidak seperti itu ya. Tidak selalu yang dikategorikan sebagai aromatik juga dia punya wangi ya. Contohnya apa ini? Contohnya aspirin ya. Aspirin ini asam asetil salisilat. Dia tidak ada wanginya sama sekali ya. Itu obat biasanya gitu ya. Nah, kira-kira apa kesamaan dari keempat senyawa ini yang bisa kalian lihat? Ada gugus benzennya, Pak. Ya. Ada gugus benzennya ini ya. Ada gugus benzennya ya. Keempat-empatnya ini dia punya gugus benzen ini. Ya. Nah, akhirnya ditariklah satu garis ya, di mana ya aromatik itu ya kira-kira dia ada cincin benzennya seperti ini. Ya. Jadi ketika kita membicarakan senyawa aromatik, maka itu tidak akan jauh ya, tidak akan jauh dari sesuatu senyawa kimia yang punya struktur benzen. Ya. Nah, benzen itu apa? Benzen itu dia kira-kira seperti ini ya. Bentuknya segi 6, oke. Tersusun atas 6 karbon ya, C6, dan hidrogennya juga ada 6. Di mana antar ikatan karbonnya di sini selang-seling, yang tunggal dan yang rangkapnya ya. Tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, seperti ini. Ya, bisa digambarkan seperti ini atau kadang-kadang digambarkan juga tanpa garis ya, tanpa hidrogen. Jadi berupa seperti ini saja, atau bisa juga digambarkan karena ininya dia pindah-pindah terus ya. Akhirnya digambarkan lingkaran seperti ini. Ya, jadi lingkaran ini menunjukkan bahwa ikatan rangkapnya ini dia selalu berpindah-pindah atau istilahnya berresonansi. Ini adalah suatu senyawa benzen. Nah, kemudian apakah senyawa aromatik itu benzen saja? Ya, apakah semua kategori senyawa aromatik itu hanya benzen? Nah, ternyata tidak. Ya. Aromatik ini memiliki arti yang luas di sini.
yaitu ketika kalau kita ikut aturannya Huckels ya di sini, aromatik itu syaratnya adalah pertama dia harus siklik. Ya. Jadi harus tertutup sistemnya. Kalau cuman lurus seperti ini, ya, kan rangkap tapi dia bentuknya lurus, ya, walaupun dia rangkap dan tunggalnya selang-seling ya, rangkap tunggal seperti ini, ya, tetapi dia tidak melingkar, tidak siklik, maka ini bukan aromatik. Ya, jadi syaratnya aromatik itu pertama dia harus siklik. Dan kedua, dia harus planar. Ya, harus planar. Planar itu berarti datar ya. Kalau datar, nah kalian ada yang ingat nggak kalau datar itu kira-kira hibridisasinya apa? Yang ada kata-kata planar, hibridisasinya apa? Ada yang masih ingat nggak? SP apa? P0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halo? Yang punya kata-kata segitiga datar atau segitiga planar itu hibridisasinya apa? SP berapa? 3. P3. Oke. Ada yang mau jawab lagi? SP2, Pak. SP. SP2. Ada lagi? Enggak? Jangan dilupain ya. Dulu kan waktu belajar sama Bu Nila, pertama belajar hibridisasi dulu kan ya. Ya, jadi yang betul SP2 ya. Jadi SP2 itu dia bentuknya segitiga datar. Ya, kalau SP3 dia tetrahedral. Ya, jadi maka nanti syaratnya ya, untuk disebut aromatik pertama dia harus siklik. Yang kedua dia harus datar, harus planar. Taunya planar dari mana? Maka hibridisasinya itu harus SP2. Gitu. Ya. SP2 tuh taunya dari mana Pak? Ya, balik lagi kita ke teori domain elektron. Nah, yang ketiga itu syaratnya adalah elektronnya ya, elektron pi-nya di sini. Elektron pi itu apa sih? Elektron ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap. Itu jumlahnya harus 4n plus 2 pi elektron. Jadi jumlah elektronnya itu harus 4n plus 2, di mana nilai n itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kalian punya n-nya 1, berarti pi-nya ada berapa? 4 kali 1, 4 tambah 2, berarti ada 6 ya. Ada 6 elektron. 6. Kalau n-nya 2, berarti 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. Ya. Kalau n-nya 3, berarti 14. Ya. Kalau n-nya 4, berarti 18 elektron. Ya. Jadi syarat elektronnya itu harus 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari contoh-contoh struktur yang ada. Kalau kita lihat, ini semuanya sama ya, selang-seling semua ya. Rangkap tunggalnya sama. Rangkap tunggal ya, semuanya rangkap tunggal. Selang-seling. Tapi apakah mereka layak dikategorikan sebagai aromatik ya? Kita cek satu-satu. Pertama benzen ya. Benzen elektronnya ada berapa di sini? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ada 6 elektron. Masuk kategori ini? Masuk. Ya. Planar sudah jelas. Ini semuanya sp2. Siklik sudah jelas dia siklik ya. Maka ini adalah senyawa aromatik. Nah, sekarang siklotetraen ya, atau di sini anulen. Anulen. Elektron pi-nya ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8. Apakah 8 masuk kategori ini? Nggak ada ya, di sini angka 8. Dari 6 langsung ke 10. Ya. Berarti ini bukan aromatik. Ya. Sekarang anulen 14. Ya. 14 itu sebenarnya ini menyatakan elektronnya ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Ada 14 elektron. Oke, berarti ini adalah satu aromatik. Ya. Ini 16 pasti bukan ya. Ini 18 sih aromatik.
Gitu ya. Jadi untuk menentukan aromatik atau bukan ya, 3 aturan ini harus terpenuhi ya, siklik, planar, dan jumlah elektronnya harus 4N plus 2. Nah, ini ada lagi, oh ya, untuk 10 anulen ya. Di sini kalau kita hitung 4N plus 2-nya ya, di sini elektronnya ada 10 ya, ini 10, ini 10, ini 10. Ya. Tetapi syarat 4N plus 2-nya terpenuhi, tetapi syarat planarnya dia tidak terpenuhi. Ya, kalau kalian lihat di sini dia bentuknya trans, ya. Senyawa trans kan nggak mungkin planar ya. Ini kelihatannya seperti planar ya, tetapi kalau pakai model 3 dimensi ya, nanti coba kita lihat ya. Kalau ada waktu kita pakai software Avogadro ya untuk melihat kalau dia sebetulnya dia tidak planar ya, ada sudutnya, tidak benar-benar flat gitu. Ini apalagi ya kelihatan ada takukan seperti ini ya. Ini sudah jelas dia tidak planar. Ya. Jadi syarat aromatik dalam kimia organik lebih apa ya? Lebih banyak ya. Tidak hanya sebatas dia punya wangi atau tidak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada, Ya. Pak. Oke, jadi bisa ya untuk menentukan apakah dia aromatik atau dia bukan aromatik. Ya. Jadi pastikan 3 syarat ini terpenuhi. Nah, sekarang kita akan membahas senyawa aromatik yang paling sederhana ya, karena ini makin ke sini makin gede ukurannya ya, makin rumit. Kita ambil yang gampang aja ya, yaitu benzen. Ya. Benzen yang paling sederhana. Nah, tata nama benzen itu seperti apa? Ini tergantung ya. Jadi ada beberapa senyawa di mana benzen itu sebagai rantai utama ya, dan gugus sampingnya itu sebagai rantai sampingnya. Ya. Maka di sini disebutkan misalnya kalau F namanya fluorobenzen. Ya. Kalau F-nya diganti Cl berarti klorobenzen. Ya. Kalau ganti Br berarti jadi bromobenzen. Ya. Kalau NO2, NO itu nitro ya, berarti ini nitrobenzen. Ya. Jadi ini benzen ini sebagai rantai utama dan ini F, Cl, Br, NO2-nya sebagai rantai samping. Oke, ini ada yang seperti ini ya. Tetapi ada juga beberapa gugus fungsi yang mana dia menjadikan nama yang baru gitu ya. Misalkan seperti ini ya. Ini namanya bukan metilbenzen. Ya. Ini bukan metilbenzen. Ya, tapi dia namanya adalah toluen. Jadi betul-betul dia menjadi nama yang baru, tidak ada kata benzennya lagi. Atau sama juga seperti ini, OH penol, OH dan benzen. Ini bukan lagi namanya hidroksi benzen, tetapi namanya sudah baru, itu namanya adalah fenol. Ya. Nah, ketika ini juga sama NH2 di sininya namanya bukan lagi amino benzen, tetapi namanya adalah anilin. Ya. Jadi ada beberapa yang masih mempertahankan kata benzennya, ya. Tapi ada juga beberapa yang dia sudah betul-betul menjadi satu nama yang baru. Ini toluen, fenol, anilin. Nah, ada lagi di sini misalkan gugus fungsi yang lain ya, ada SO3H ya, ada hidrogennya itu ciri khas kalau dia adalah suatu asam. Ya, sini. Ya, ini asam benzen sulfonat, asam benzoat. Ya. Kemudian di sini ada ini keton ya, namanya acetofenon, ini dari kata acetyl, ini keton ya, jadi acetofenon. Kemudian ini namanya anisol. Oke, jadi ini cara membedakannya bagaimana Pak? Kapan ada benzennya, kapan nggak ada? Ini tidak ada aturan ya sayangnya. Jadi kalian mau tidak mau ya harus ngafalin gitu ya. Kapan ada nama benzen ya, kapan dia tidak ada nama benzen seperti ini. Ya, langsung dia nama sendiri. Gitu. Oke.
Oke. Nah, kemudian selain nama juga gugus substituen ya. Jadi benzen biasanya dia tidak sendirian ya, ada substituennya seperti ini ya. Itu juga nanti akan berbeda-beda tergantung dari posisi substituennya. Apakah bersebelahan ataukah tidak ya. Nah, ketika misalkan dia punya substituen yang seperti ini ya. Jadi kalau saya kasih nomor ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Nah, posisi 1 2 maka kita namakan dia sebagai orto. Ya. Jadi boleh nulisnya nanti 1,2 di bromobenzen atau langsung nulis aja orto di bromobenzen. Ya, jadi ini tata nama yang khusus untuk benzen ya. Ada mekanisme orto. Nah, kalau 1,3 ini 1, 2, ini 3, maka nanti namanya meta. Dan kalau 1,4 itu namanya para. Ya. Jadi ada posisi orto, meta, para itu tergantung dari posisi gugus cabangnya ya. Apakah cabangnya di 1,2 berarti orto, kalau di 1,3 berarti meta, kalau di 1,4 berarti dia para. Ya. Contoh seperti ini misal. Ini rantai utamanya adalah ini ya. Ini rantai utamanya. Kalau kita lihat ininya saja, ini namanya asam benzoat. Ya. Ini namanya asam benzoat. Ya. Nah, tetapi asam benzoat ini kan selalu nomor 1. Nah, di sebelahnya di nomor 2 ada gugus nitro. Makanya di sini jadi 2 nitro. Sorry, ini harusnya asamnya pindah ya. Asam 2 nitro benzoat. Ya. Nah, tapi karena ini posisi 2 bisa diganti jadi orto. Jadi orto ya, jadi asam ya, orto nitrobenzoat. Ya. Ini sama posisi 3 berarti dia meta, posisi 4 berarti dia para. Oke. Nah, kemudian ini ketika dia posisi 1 2 sama-sama metil, tadi ada yang ingat kalau 1 doang namanya apa ini? Toluen. Ya. Ini toluena ya. Nah, ketika ada metil 1 lagi di sini ya, kan ada metil lagi ya. Seperti yang ini. Nah, ketika dia ada 1 lagi berarti dia nanti bukan lagi namanya toluen ya. Berarti dia namanya jadi silen. Ya. Atau bahasa Inggrisnya silin gitu ya. Nah, ini silen ini posisinya harus dua-duanya adalah gugusnya ya, dua-duanya adalah metil. Nah, metilnya tergantung ketika dia 1,2 berarti ortosilen, kalau 1,3 berarti metasilen, 1,4 berarti parasilen. Gitu ya. Jadi namanya banyak ya untuk benzen ini. Tambah 1 gugus samping nanti beda lagi namanya. Nah, apakah kalian harus hafal? Ya tidak usah ya, yang penting tahu lah. Ketika ini namanya toluen, ini kenapa bisa beda-beda ya. Tidak harus ada kata benzennya ya, karena memang berbeda-beda gitu ya gugus fungsinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini untuk penomoran ya, 1, 2, 3, 1, 2, 4 seperti biasa. Nomor itu kita mulai dari yang terkecil ya. Penomoran itu selalu mulai dari yang terkecil. Jadi kenapa ini nomor 1, kenapa nggak nomor 6 gitu ya, atau ini nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu ya. Tidak seperti itu ya. Penomoran selalu kita mulai dari yang terkecil. Dan gugus keduanya ini kenapa nggak muter ke kanan, Pak? Kan bisa aja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kenapa nggak namanya 1,5,6 ya, triklorobenzen. Ya. Kenapa? Karena ini jadinya nomornya besar. Ini kan lebih kecil 1, 2, 3 daripada 1, 5, 6.
Ya, jadi selalu penomoran itu kita cari yang terkecil. Itulah kenapa nomor 2-nya ini di kanan, bukan di kiri. Ya, karena supaya BR-nya dapat nomor yang kecil. Oke. Nah, ini ada tanda tanya nih. Coba saya kasih waktu ya. Kalian coba kasih nama deh. Ini kira-kira namanya apa nih, dua senyawa ini? Ya. Saya kasih kode A, ini kode B. Silahkan ya, saya kasih waktu 3 menit deh. Memberikan nama. Oke, ada yang sudah selesai? Ada yang mau volunteer? Yang A apa kira-kira namanya? Halo? Boleh, Pak. Oke, Lestani apa kira-kira yang A? Yang A itu 135 trinitrobenzoic acid. 135 Trinitrobenzoic acid. trinitrobenzoic acid. Oke. Baik, terima kasih Lestani. Yang lain?
Ada yang mau jawab lagi? Ya A atau yang B? Boleh? Saya deh Pak, yang A. Boleh Dian. 3,5 dinitrobenzoic acid. Dinitrobenzoic acid. Oke. Baik, terima kasih Dian. Yang B ada yang mau jawab? SO3H ini apa sih tadi namanya? Benzen sulfonic acid. Benzen sulfonic acid ya. Ini kan berarti rantai utamanya ini ya. Utamanya ini pasti dia nomor 1 gitu ya. Ini nomor 2, ini nomor 3. Ya, karena rantai utamanya yang ini ya. Ini dikasih nomor terkecil. Berarti nomor 2 dan nomor 3 itu ada F ya. Di 2,3 di fluoro benzen sulfonic acid ya. Benzen sulfonic acid ya. Asam benzen sulfonat. Ya. Ini yang B. Nah, yang A ini ada 2 pilihan nih. 135 trinitro atau 3,5 dinitro ya. Nah, di sini kalau kita lihat rantai utamanya ya, gugus utamanya kan ini ya. Sebagai si COH-nya ya. Mana ini namanya apa? Benzoic acid ya. Jadi pasti dia nomor 1 ya. Berarti ini nomor 3, nomor 5 ya. Berarti 3,5 dinitro benzoic acid ya. Oh, ini berarti belum tepat. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk tata nama? Mohon maaf Bapak, yang di fluoro itu 2,3 atau 2,4 ya Pak? Oh, 2,4 ya, maaf. Makasih. Terima kasih Pak. Ya, 2,4. Terlalu bersemangat ya kayaknya. 2,4 ya di fluorobenzen sulfonic acid. Oke, ada lagi? Oke, ada? Oke. Ya, gampang lah ya, cuma ngasih nama ini. Terlalu susah. Sekarang kita akan masuk ke CPMK yang kedua dan ketiga ya. Ini saya gabungkan karena kalau kita ngomongin reaksi pasti nggak lepas dari namanya mekanisme reaksi ya. Ini mereka tuh sepasang, sepaket ya. Kalian tidak hanya tahu reaksinya, tetapi cara menghasilkan reaksi itu juga kalian harus tahu ya. Itu yang namanya mekanisme reaksi. Nah, kalau kita lihat lagi ya ke struktur benzen ya. Ini benzen ini adalah senyawa yang unik ya. Karena kalau kita lihat dia sebetulnya mengandung ikatan rangkap. Ya. Ini mengandung ikatan rangkap. Mirip sekali dengan satu yang namanya apa? Alkena ya. Satu alkena. Ya. Kita sudah belajar kemarin semester 1 ya, semester ganjil. Ketika kalian punya alkena ya, maka reaksinya apa biasanya untuk menghilangkan ikatan rangkap ini? Namanya reaksi apa? Reaksi adisi bukan Pak? Ya, reaksi adisi ya. Ini adalah suatu reaksi adisi. Ya. Jadi ketika kalian punya alkena, ini kan nanti ikatan rangkapnya hilang ya, jadi tunggal, dihasilkanlah suatu produk melalui mekanisme reaksi adisi. Nah, kalau kita buat kemiripan gitu ya, ini kan benzen juga ada ikatan rangkapnya, gitu ya. Bisa nggak reaksi adisi? Nah, ternyata dia tidak bisa. Ya. Jadi ketika ini adalah reagen-reagen yang biasa digunakan untuk reaksi adisi. Ya. Ataupun reaksi oksidasi. Ketika ada KMnO4, ya, ini kan khas banget ya. KMnO4 pasti dia reaksinya oksidasi. Ya. Ini ada kasih asam gitu ya. Nggak ada reaksi sama sekali ya. No addition, no oxidation, no hydration ya. Dikasih H2Ni ada sih, tapi
sangat lambat, tapi suhunya juga harus sangat tinggi. Ya. Artinya betul-betul harus dipaksa. Ya. Dipaksa suhunya dinaikin, tekanannya dinaikin supaya reaksinya terjadi. Ya. Berarti tidak bisa dikatakan tidak bereaksi lah ya di kondisi yang normal. Ya, ini kondisinya benzen. Berarti dalam hal ini, walaupun benzen punya ikatan rangkap, ya, reaksinya itu akan berbeda dengan suatu alkena. Ya, tidak lagi bisa kita buat mekanisme yang namanya reaksi adisi. Oke. Nah, tetapi apa yang terjadi di sini? Nah, ketika benzen ditambahkan bromin, ya, ditambahkan bromin, ya, kalau ditambahkan bromin saja, ya, seperti yang di atas, nggak ada reaksinya. Oke. Tetapi ketika ditambahkan bromin dan ada FeBr3, ada satu FeBr3 di sini, ya, maka ada reaksi. Ya. Nah, jadi ketika ditambahkan suatu di sini namanya asam Lewis, ya, sebagai katalis. Jadi kita bantu reaksinya pakai katalis. Ya, masih ingat kan ya definisi katalis apa? Zat yang mempercepat terjadinya reaksi, ikut terlibat dalam reaksi, tetapi nanti di akhir akan diperoleh kembali. Ya, jadi dia ikut dalam reaksinya, tapi nanti di akhir ada lagi. Ya. Nah, jadi untuk reaksi yang terjadi dalam benzen, maka dia perlu katalis. Nah, katalisnya biasanya di suatu asam Lewis. Ya, pertama. Kemudian yang kedua, reaksinya pun yang terjadi bukan reaksi adisi, tetapi adalah reaksi substitusi. Ya, artinya reaksi penggantian, ya, seperti SN1, SN2. Jadi ada tukeran. Ya, ada yang masuk, ada yang keluar, ya, substitusi. Ya, kalau yang laki-laki suka nonton bola gitu ya, gitu kan, ada pemain bola yang keluar lapangan, ada yang masuk ya. Terjadi substitusi pemain gitu ya, biasa komentatornya bilangnya gitu. Ya, itu karena apa? Karena ada tukeran, ada gantian di sini. Ya, mekanismenya bukan mekanisme adisi, tapi mekanisme substitusi. Nah, sekarang saya mau membahas sedikit mengenai asam Lewis. Ada yang masih ingat asam Lewis itu apa? Definisi asam menurut Lewis. Ya, teori asam basa ada 3 ya. Fisik menerima pasangan elektron. Penerima pasangan elektron ya. Jadi penerima pasangan elektron. Ya. Jadi ketika kita reaksikan ini ya substitusi benzen, maka diperlukan suatu asam Lewis ya. Asam Lewis itu apa? Suatu spesi ya, atau suatu zat yang nanti dia akan menerima pasangan elektron. Ya. Dari mana? Nah, kita akan bahas ya. Dari mana. Nah, untuk reaksi-reaksinya sendiri di sini kita akan bahas ada sekitar 5 ya. Ada 5 jenis reaksi substitusi aromatik ya, elektrofilik ya, nanti saya akan bahas. Apa saja di sini kita mulai dari halogenasi, ada nitrasi, ada sulfonasi, ada Friedel-Crafts alkilasi ya, ada alkilasi dan ada asilasi. Oke, jadi reaksinya ada 5, 5-5-nya semuanya substitusi dan 5-5-nya itu perlu katalis. Kalian bisa lihat di sini reaksi yang pertama pakai FeX3 ya. Di sini pakai H2SO4, ya. Di sini juga ada H2SO4, di sini ada AlCl3 dan di sini juga ada AlCl3. Ya. Jadi nanti ketika kalian nulis reaksi, jangan dilupakan si katalis ini. Ya, tolong ditulis dalam reaksi kalian, ya. Karena dia sangat penting ya. Bisa kalian lihat tadi ya di reaksi sebelumnya, tanpa katalis nggak ada reaksi yang terjadi. Ya, maka di sini penting sekali untuk menuliskan satu katalis. Ya. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu reaksinya. Kemudian yang kedua, nah waktu kimia organik 1 ya, kalian belajar substitusi nukleofilik ya, makanya namanya SN ya, SN1 dan SN2 ya, substitusi nukleofilik. Nah, ketika kita ngomongin benzen di sini aromatik,
yang terjadi adalah bukan substitusi nukleofilik, tapi substitusi elektrofilik, ya, atau SE, ya bisa menyebutnya. Nah, substitusi elektrofilik, kenapa namanya berbeda? Ya, masih ingat nggak kalau substitusi nukleofilik itu biasanya yang masuk, ya, itu pilihannya di sini adalah anion, kan ya? Anion nukleofilnya ya, atau senyawa netral tapi ada PEB kan, misal kayak apa ya, kayak H2O gitu ya, yang penting ada pasangan elektron bebasnya di situ. Nah, artinya apa? Dia menyerang ya. Nah, kalau ini dia dari namanya elektrofilik ya, elektrofilik. Nah, elektro itu di sini dari kata elektron, jadi elektron muatannya apa? Positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif, Pak. Negatif ya. Filik itu artinya penyuka, ya, atau sesuatu yang menyukai ya, yang menyukai sesuatu yang negatif. Jadi elektrofilik itu berarti sesuatu substitusi yang menyukai sesuatu yang negatif. Nah ini kan sebetulnya ini elektron ya, ini elektron. Jadi di dalamnya itu dia bermuatan negatif, ya, tidak negatif seperti ion ya, artinya tidak seperti Cl dalam NaCl ya, Na plus Cl minus ya, tidak seperti itu negatifnya ya. Tapi artinya karena di sini banyak elektron ya, elektron, jadi di sini relatif bermuatan negatif. Nah maka ya, substitusi elektrofilik itu nanti yang masuk ke dalam sini ya, itu adalah sesuatu yang bermuatan positif. Jadi sesuatu yang bermuatan positif, karena yang positif itu yang menyukai negatif. Kan? Sesuatu yang positif itu kan yang menyukai negatif. Jadi yang nanti yang akan masuk ke dalam cincin benzen itu adalah sesuatu yang bermuatan positif. Ya, berkebalikan dengan SN. Kalau SN itu yang masuknya biasanya nanti negatif ya. Anion Cn minus, OH minus gitu ya. Atau yang netral misalnya NH3 gitu ya. Tapi kalau substitusi elektrofilik nanti sesuatu yang masuknya itu nanti biasanya dia bermuatan positif. Kenapa? Karena di dalam benzennya itu dia sudah banyak elektron. Ya, sudah banyak elektron dan elektron itu dia bermuatan negatif. Nah, untuk menghasilkan positif inilah diperlukan nanti katalis. Gitu ya. Jadi misal kalian punya BR ya. Nah, pakai katalisnya di sini kalau X, Fe, X3 ya. Jadi Fe, Br3. Ya. Tadi masih ingat definisi asam lembut apa? Asam yang menerima pasangan elektron. Ya. Nah, jadi nanti si ini tuh diambil ya, pasangan elektronnya sama Fe. Ya. Jadi Fe kan dia penerima pasangan elektronnya. Nah, ini diambil, maka nanti ini lepas ke sini. Maka dihasilkanlah nanti jadi Br plus. Di Fe Br4 min. Nah, si Br plus ini yang akhirnya nanti bertindak sebagai sebagai elektrofiliknya. Tuh. Jadi elektrofiliknya itu dia bermuatan positif. Positifnya dari mana? Nanti diperoleh dari ketika dia bereaksi dengan si asam Lewisnya. Ya, makanya tanpa adanya katalis ini, tanpa adanya asam Lewis ini, spesies positif ini tidak akan terbentuk. Ya, kalau dia tidak terbentuk, ya tidak ada reaksi substitusinya. Ya, penjelasan sederhananya untuk substitusi elektrofilik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, oke. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, satu persatu untuk reaksinya seperti apa ya. Tapi ini kira-kira overview-nya ya, secara umum yang akan terjadi itu seperti ini, gitu ya. Yang masuknya yang positif, dari mana positifnya? Itu pasti dari hasil
reaksi dengan si katalisnya. Ya. Nah, coba kita lihat satu persatu. Nah, mekanismenya biasanya di sini dia melalui 2 tahap ya. Yang pertama itu selalu arah ini ya, arah panah, ingat ya, panah itu dari negatif ke positif. Ya, ingat ya, arah panah ketika kalian kasih panah mekanisme reaksi itu selalu dari sesuatu yang bermuatan negatif ya ke arah yang positif. Makanya arah panahnya jadi seperti ini ya. Dari sini. Ini mirip sekali dengan reaksi adisi ya. Ketika kalian punya adisi, misalkan jadi HBr, kan selalu gini ya panahnya. Nah, ini ke sini. Ya, jadi arah kenapa dari sini? Karena ini ada elektronnya ya. Di elektron muatan negatif, dia yang menyerang ke yang positif. Ini mekanismenya di sini dimulai dari arah dia menyerang ke sini ya, menyerang elektron spesies E di sini sehingga nanti menyebabkan ini bermuatan positif. Nah, muatan positifnya nanti dia akan distabilkan ya, atau di sini namanya di delokalisasi ya. Caranya dengan mekanisme ini ya, delokalisasi. Jadi nanti ininya pindah ke sini ya, sehingga nanti positifnya jadi di sini, ini pindah ke sini ya. Ini positifnya jadi di sini. Ya, ini namanya ion arenium. Jadi tahap pertamanya seperti ini. Dia jadi kation lah, jadi positif dan positifnya dia pindah-pindah. Oke. Nah, kemudian tahap kedua baru pengambilan hidrogen ya oleh suatu spesies ya, bisa basa, bisa A- di sini dihasilkan suatu ikatan rangkap lagi. Itu ya. Jadi substitusinya itu tidak seperti substitusi SN2 ya. Kalau kalian masih ingat SN2 itu ya, itu kan ada yang masuk dan ada yang keluar ya. Jadi prosesnya dalam satu step ya, masuk keluar gitu ya. Itu SN2. Nah, ini tuh mirip kayak SN1. Jadi ada yang masuk dulu, kemudian kalau SN1 kan dia biasanya ini dulu ya, penataan ulang dulu ya. Karbokation dulu. Ingat karbokation ya. Kalau SN1 masuk, kemudian nanti tengok dulu kiri kanan ya, karbokationnya bisa geser enggak gitu ya. Nah, baru kemudian setelah karbokationnya dapat stabil, masuk ya. Jadi ada yang keluar dulu baru masuk belakangan ya. Nah, ini juga kira-kira mirip seperti SN1 ya. Jadi dia masuk E-nya kemudian ini positifnya muter-muter dulu gitu ya. Mirip karbokation lah ya. Tapi ini sebetulnya bukan karbokation ya, ini delokalisasi saja ya, pindah-pindah elektronnya. Baru setelah ini elektronnya masuk, baru hidrogennya dia keluar. Ya, jadi antara yang masuk dan yang keluar gitu ya, itu prosesnya tidak bersama-sama. Ya, tidak serempak seperti SN2, tetapi bertahap. Ya, masuk dulu baru yang satu keluar. Ya, ini mekanismenya seperti ini. Ini mirip SN1. Nah, kemudian mungkin kalian juga masih ingat ya dulu ketika belajar kimia dasar ya, bagian kinetika kan ada yang namanya tahap penentu laju ya. Kalau belajar kinetika reaksi ya, laju reaksi kan ada tahap penentu laju. Nah, di sini tahap penentu lajunya atau slow rate determining step-nya gitu ya. Di sini yang tahap pertama ya. Yang krusial itu yang ini. Tahap pertamanya ya. Masuknya spesies E ya, ke dalam cincin benzen itu yang paling krusial. Ya, setelah dia masuk biasanya proses keduanya itu cepat. Ya, ini kalau kita lihat dari aspek diagram energinya. Ya. Makanya yang data ini yang proses yang pertama dia naik ya ke endoterm. Biasanya di sini perlu energi ya, perlu dipanaskan dan sebagainya. Dan reaksi yang kedua dia lebih eksotermik ya, lebih cepat.
Nah, sekarang kita akan masuk ke reaksi yang pertama, yaitu reaksi halogenasi. Ya. Dari namanya saja sudah jelas ya, ini halogenasi. Berarti dari kata halogen, ya. Halogen itu berarti golongan berapa? Di SPU? 7. Golongan 7 ya. F, Cl, Br, I ya. Ada biasanya berempat itulah ya, FCl, BRI. Nah, di sini untuk halogenasi yang akan kita gunakan itu biasanya hanya 2 ya, Cl dan Br saja. Ya. Jadi perhatikan reaksinya ya. Kalau ketika ditambahkan Cl2, maka katalis yang dipakai adalah FeCl3. Ya. Jadi ininya kembar lah ya, ini Cl sama Cl. Nah, kalau pakai Br2 berarti katalisnya FeBr3. Ya. Nah, ini reaksinya. Jadi reaksi substitusi biasa kan, cuman ada yang masuk, ada yang keluar di sini. Berarti menggantikan hidrogen ya di sini. Makanya nanti dihasilkan HCl, dihasilkan HBr. Ya, jadi ingat-ingat ya, katalisnya jangan dilupakan ketika nulis reaksi ya. Tanpa katalis reaksi tidak terjadi. Nah, kenapa tidak pakai F? Ya, kenapa nggak pakai F2? Nah, F2 ini dia sangat reaktif, ya, sehingga ketika dilakukan reaksi yang seperti ini, ya, reaksinya tidak berhenti di satu fluoronasi. Ya. Jadi nanti produknya itu bisa banyak F-nya. Ya, jadi nggak stop sampai di sini, tetapi lanjut. Jadi ada F di sini, ya, ada F di sini, dan sebagainya. Ya, maka bisa jadi F-nya juga di sini. Jadi sangat reaktif sekali ya, makanya dia jarang dipakai kalau untuk F ya. Nah, bagaimana dengan I? Nah, itu justru kebalikannya ya. Kalau F itu sangat reaktif ya, sehingga produknya itu bisa banyak ya. I itu sangat tidak reaktif justru ya. Sebetulnya Br juga dia kurang reaktif ya kalau kalian lihat di sini reaksinya. Kalau Cl2 pakai 25 derajat artinya kalian taruh reaksinya di suhu ruang ya, nggak usah dipanasin, nggak usah diapa-apain, reaksi jalan ya. Nah, kalau Br2 masih harus dihangatkan ya, dipanaskan reaksinya supaya terjadi ya. Harus dipaksa gitu ya. Nah, ini I2 itu makin nggak reaktif lagi ya, makin susah lagi reaksinya. Nah, sehingga perlu cara lain ya, kalau perlu banget gitu ya. Kalau perlu banget ada I ya bisa sih, tapi reaksinya nggak pakai FeBr3 lagi, tapi di sini pakai HNO3. Ya, pakai satu asam yang sangat kuat. Ya, jadi makanya untuk halogenasi di sini yang akan kita pakai gitu ya, kita batasi hanya untuk Cl dan Br saja. Ya, reaksi halogenasinya. Mekanismenya bagaimana? Mekanisme reaksi halogenasi. Nah, di sini tahap yang pertama tadi ya, tahap yang pertama adalah kalian punya Br ya. Pertama itu diambil dulu si Br-nya oleh FeBr3. Ingat ya, FeBr3 ini di sini asam Lewis. Dia mengambil pasangan elektron. Ya. Jadi ini pasangan elektronnya diambil sama si Fe. Ya. Diambil sehingga nanti lepas. Ya. Jadi lepas di sini terbentuklah si Br+. Ya. Jadi ini ikatan ini nanti dilepas. Ya, sehingga ada satu Br+. Ya. Nah, ketika Br+ ini sudah diperoleh, baru reaksinya terjadi reaksi substitusi. Ya. Ini ikatan rangkapnya menyerang ke Br+, oke, menyerang ke sini, kemudian dihasilkanlah positif. Ya. Kemudian ketika terjadi positif, nah sama seperti SN1 ya, positifnya jalan-jalan dulu. Ya, muter-muter dulu lah ya. Bisa pindah ke sini, bisa pindah ke atas gitu ya. Nanti balik lagi juga ke sini boleh. Nah, setelah ini terbentuk positif sini, baru nanti terjadi pelepasan. Ya, ini lepas lagi, kemudian Br minusnya nanti ngambil hidrogen ini ya, terbentuklah satu HBr. Ya. Dan di sini dihasilkan lagi FeBr3. Ya. Itu yang namanya tadi katalis ya. Dia mempercepat reaksi, ikut terlibat dalam reaksi, dan dihasilkan kembali di akhir reaksi. Ini kira-kira mekanisme reaksi halogenasinya.
Nah, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Silakan resapi step by step-nya. Oke, untuk mekanisme ini ada pertanyaan? Bayang ya, step-stepnya ya. Jadi pertama, reaksi dulu dan katalisnya untuk apa? Untuk dihasilkan BR positif. Ya. Kenapa perlu yang positif? Karena ini nanti yang akan diserang. Ya. Perhatikan tuh arah panahnya ya, selalu dari elektron ke yang positif ya. Lihat tuh. Jadi panahnya nggak kebalik. Ya. Jadi dari yang di sini elektron negatif ke Fe. Ya, ini juga sama ya. Dari yang elektron ke Br+. Oke, jadi jangan sampai kalian kebalik, mindahin panahnya ya, arah panah. Ini juga sama ya. Jadi ini ambil H, kemudian ini ikatannya turun ke bawah sini. Ya. Jadi kemarin waktu KO1 saya lihat masih ada beberapa yang kurang begitu baik ya membuat mekanisme reaksinya. Saya harap nanti di KO2 ini kalian sudah lebih baik lagi. Ya. Perhatikan betul-betul ya panahnya harus kemana ya, step-stepnya kemana gitu ya. Itu sangat penting. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke reaksi yang kedua. Ya. Kalau tadi reaksi halogenasi, nah reaksi yang kedua ini adalah reaksi nitrasi. Ya. Nitrasi itu untuk apa di sini? Nitrasi itu untuk memasukkan gugus NO2, ya, gugus nitro di sini. Ya. Dan elektrofilnya di sini adalah NO2+. Kalau tadi kan Br+. Ya. Kalau Cl berarti Cl+. Nah, kalau nitrasi, nitron dari asam nitrat, maka nanti ionnya adalah nitronium ya atau NO2+. Nah, dari mana kita dapat NO2+ ini? Ya, tentu saja dari hasil reaksi dengan katalis. Ya, katalisnya siapa di sini? Nah, katalisnya adalah si H2SO4. Ya. Jadi H2SO4 itu sebagai katalis. Ya. Kita lihat reaksinya. Nah, yang pertama adalah pembentukan ion nitronium. Oke. Jadi dia ngambil hidrogen ke sini, ya. Kemudian dihasilkan setimbangan seperti ini, kemudian nanti ininya lepas ya. Jadi pertama dia ngambil hidrogen, kemudian nanti ininya lepas, ya. Sehingga dihasilkanlah suatu ion nitronium. Seperti ini ya. Nah, baru ketika dia dihasilkan ion nitronium, maka arah serangannya dari cincin benzen ya ke arah nitronium ini. Ya. Jadi pertama kalian harus punya sesuatu yang positif dulu. Oke, harus ada yang positif. Yang positif ini nanti yang akan diserang oleh benzen ya, sehingga dihasilkanlah nitronya masuk ya. Setelah masuk seperti biasa ya, positifnya jalan-jalan dulu ya, keliling dulu di sini, delokalisasi dulu untuk menghasilkan arenium ya, baru nanti proses selanjutnya adalah pengambilan hidrogen ini ya, pengambilan hidrogen untuk menghasilkan ikatan rangkap ya. Jadi gugus H yang pergi ini ya, kalau kita lihat lagi di slide sebelumnya, nah ya, H yang pergi ini kan H ada yang berdampingan dengan Br
Jadi kan makanya namanya substitusi kan, penggantian ya. Jadi BR-nya masuk, hanya pergi. Jadi tangannya karbon ini nanti tetap 3 ya. 3. Ini juga sama. Nanti H yang pergi itu H yang mana Pak? H yang nempel di NO2 ini. Jadi hanya boleh ada satu cabang di sini. Makanya hanya ini pergi, akhirnya dihasilkan hanya NO2. Ya, makanya namanya mekanisme substitusi ya, penggantian. Ini untuk reaksi nitrasi. Nah, untuk reaksi yang lain sebetulnya mirip-mirip ya, step-stepnya akan selalu seperti itu. Ya, pertama pembentukan sesuatu yang positif, kemudian nanti yang positifnya diserang oleh benzen, ya, baru nanti hidrogennya lepas. Ya, selalu seperti itu stepnya. Nah, misalkan ini ya sulfonasi, ya, berarti memasukkan gugus SO3. Nah, di sini katalisnya masih pakai H2SO4 ya. Nah, tetapi di sini karena bedanya sama yang tadi apa? Sama yang ini ya. Kalau yang ini H2SO4-nya biasanya jumlahnya sedikit ya. Ketika dia sebagai katalis asal ada aja gitu ya. Yang penting ada. Nggak perlu banyak, biasanya katalis itu jumlahnya. Ya, yang penting ada. Nah, tapi kalau di sini ya, di yang sulfonasi asam sulfatnya harus pakai yang pekat ya, concentrated. Bahkan di sini katanya fuming ya, fuming sulfuric acid. Jadi saking pekatnya itu biasanya kalau buka tutupnya itu ya, kalau di lab ya itu kelihatan tuh berasap gitu ya. Padahal nggak ada apa ya, nggak dipanasin nggak apa-apa gitu ya botolnya. Kalian buka tutupnya doang gitu ya, itu udah kelihatan tuh asapnya gitu ya dari dalam tuh. Ya, tentu saja bukanya jangan di lemari biasa ya, itu harus di lemari asam ya, supaya kalian nggak menghisap uapnya itu gitu ya. Jadi, saking pekatnya gitu si asam sulfat ini. Nah, itu reaksinya di sini ketika direaksikan dengan benzen maka di sini hasilkan asam benzen sulfonat. Nah, kalau tadi nitrat itu pakai nitronium ionnya ya, kalau di sini kita pakai si SO3. Ya, jadi yang diserang itu ya, yang pertama seperti biasa pembentukan ion ya. Tapi di sini dia tidak positif ya. Tidak menghasilkan ion positif karena SO3 itu gas. Ya. SO3 ini wujudnya gas. Ya, makanya ini fuming itu gasnya apa? Gas SO3 ini. Ya. Nah, nanti si SO3 ini yang akan diserang ya. Akan diserang oleh si benzennya. Tuh, ya. Ini akan diserang oleh benzen sehingga nanti dia masuk seperti ini ya. Baru nanti hidrogen ini akan lepas ya di tahap yang selanjutnya ya. Hidrogen ini lepas, dihasilkanlah ikatan rangkap. Nah, di sini resonansinya nggak dituliskan lagi ya, asumsinya kalian sudah tahu lah ya, yang tadi ya, yang muter-muter ikatan positifnya si ion areniumnya tadi ya. Oke. Ini reaksi sulfonasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya, masih gampang ya. Gitu-gitu aja kan, masukin satu gugus ya. Jadi tidak masalah harusnya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah reaksi alkilasi ya. Dari kata namanya sudah jelas alkilasi, berarti kita mau masukkan gugus alkil ya. Masukkan gugus alkil di sini. Nah, alkilnya biasanya mulai dari mana startnya ya? Alkilnya itu kita dari alkil halida. Ya, dari suatu RX. Ya. Jadi di sini pakai alkil halida ya, RX. Kemudian katalisnya ya, kalau tadi halogenasi itu kan pakai Fe, ya. FeCl3, FeBr3 gitu ya. Nah, kalau alkilasi di sini pakai Al. Ya, gampang kan alkilasi Al gitu ya. Katalisnya. Pakai Al Cl3. Jangan kebalik ya, jangan pakai Fe di sini. Ya, nanti nggak jalan reaksinya. Beda soalnya. Jadi kalau di sini pakai alkilasi kita pakai Al. Oke. Untuk memasukkan gugus R. Jadi nanti R-nya masuk, nanti hanya keluar.
Nah, mekanismenya bagaimana? Sama seperti yang tadi, ya, sama persis. Jadi tahap pertama itu adalah tahap bereaksinya si alkil halida ini dengan katalis. Ya. Jadi ada alkil halida di sini ya, ini ada R, ini ada X-nya kan, ini X, ini R gitu, ya. Bereaksi dengan katalis, ya, menempel kemudian nanti lepas. Ya, terbentuklah si karbokation. Ya, ada karbokation. Nah, setelah karbokation, baru nanti si karbokation ini yang akan diserang oleh ikatan rangkap dari si bensin. Ya, jadi kita perlu sesuatu yang positif dulu, kemudian dari mana? Dari hasil reaksi dengan katalisnya. Ya, sesuatu yang positif ini kemudian nanti diserang oleh ikatan rangkap, ya, dihasilkanlah suatu ion arenium. Ya. Nah, kemudian nanti ini positifnya pindah-pindah, kemudian nanti hidrogen ini akan diambil, ya. Ini akan diambil oleh mana? Oleh siapa? Oleh si Cl tadi. Ya. Cl ini ngambil sini, ini pindah ke sini ya. Diperolehlah suatu alkil ini ya, alkil benzen. Oke, ini suatu reaksi alkilasi. Jadi kalian tidak usah dipusingkan dengan ini ya, dengan struktur. Ya, kalau struktur itu bisa macam-macam lah ya, tapi ingat step-stepnya, ingat prosesnya. Tahap pertama itu pasti membentuk suatu ion positif. Ya, tahap kedua ion positifnya diserang. Ya. Tahap ketiga hidrogennya yang lepas. Nah, kemudian kalau di alkilasi ini kan kita tadi positifnya itu lewat karbokation. Ya, di sini ada karbokation. Nah, ada yang masih ingat kestabilan karbokation? Siapa yang paling stabil? Karbokation apa? Halo? Tersier ya Pak. Ya, tersier. Terus? Tersier apa? Sekunder, primer. Sekunder, baru primer ya. Baru metil itu yang paling tidak stabil kan. Ya, jadi tersier dulu, baru sekunder, baru primer, baru metil. Nah, sekarang bagaimana nasibnya kalau alkil halidanya itu alkil halida primer? Ya. Padahal primer itu tadi yang paling tidak stabil kan ya. Ya, kan tersier dulu, sekunder baru primer ya. Bagaimana kalau dihasilkan alkil halidanya primer? Ya, misalkan seperti ini ya, RCH2Cl. Ya. Nah, di sini kalau alkil halida primer ya, karbokation itu dia tidak diskrit ya, artinya tidak sampai ini apa? Tidak sampai terpisah. Jadi tidak sampai jadi R CH2 plus. Ya, kemudian si benzennya, nah ini ya, tidak sampai seperti ini ya. Di sini do not form discrete karbokation ya. Discrete itu artinya dia sendiri ya, sendiri terpisah dari yang lain ya, tidak sampai terpisah seperti ini. Ini kan dia terpisah ya, karbokationnya stabil. Nah, kalau primer nggak sampai ya, jadi dia masih terikat dengan si Cl-nya ya, seperti ini. Nah, baru di benzennya nyerang sini. Ya, ini baru nanti pas. Jadi karbokationnya masih ditempel oleh si katalisnya. Ya, kalau kalian pakai alkil halida yang primer. Ya. Kenapa? Balik lagi tadi ya, karena primer itu karbokationnya dia kurang stabil. Jadi harus ditemenin dulu lah ya sama katalisnya sebelum dia bereaksi. Nah, kemudian bisa dipakai untuk apa saja di sini macam-macam ya. Kegunaannya selama dia bisa membentuk karbokation ya, itu pasti bisa digunakan untuk alkilasi ya. Contohnya ini ikatan rangkap ini ada HF ini kan nanti nyerang ke sini ya. Kemudian nanti dihasilkanlah CH3 CH H3 ya. Ini kan karbokation. Ya, si C yang ini. Ini bisa masuk ke sini. Jadilah ini.
Jadi isopropil benzen. Oke. Di sikloheksen juga sama di sini ya, bisa nyambung sini ya. Ini juga bisa sama. Oke. Jadi alkilasi itu prinsipnya selama dia bisa menghasilkan karbokation ya, apapun itu maka bisa dilakukan alkilasi. Ya. Oke, sampai alkilasi paham ya? Jadi prinsipnya seperti itu, kita memasukkan gugus alkil ya, dan alkilnya itu nanti lewat karbokation ya. Karbokation itu apa ya? Kan sudah hatam semua lah ya. Nah, kemudian yang terakhir ada reaksi aksilasi ya. Kalau tadi alkilasi, kalau ini asilasi ya. Bedanya di mana? Bedanya kalau tadi alkil itu kan gugus R biasa ya. Kalau asil, nanti R-nya itu ditambahin lagi ada si CO ini. Ya. Ada gugus karbonilnya. As a carbonyl attached to some R group. Ya. Jadi nggak cuman R gitu ya. Kalau tadi kan alkyl itu R, tapi ini ada R, ya, CO. Ya, jadi seperti ini ya. CH3CO. Ya, ini namanya asetil ya. Ini benzoil ya, nah benzen sama karbonil ya, di benzoil. Ini adalah gugus-gugus asil. Ya. Dari mana gugus asil ini diperoleh? Ya, tentu saja ini dari suatu asil klorida. Ini reaksinya sudah kita bahas ya kemarin di KO1 waktu belajar asam karboksilat dan turunannya. Ya. Jadi OH untuk memasukkan Cl di sini karena Cl itu kan dia sesuatu yang lebih lemah ya basanya. Jadi tentu saja dia tidak bisa menyingkirkan si OH kecuali pakai senyawa-senyawa tertentu ya. Di sini biasanya pakai SOCl2, pakai PCl5 ya. Di sini untuk menggantikan si OH dengan Cl. Ya. Ini stepnya untuk menghasilkan asil klorida ya. Jadi asetil atau benzoil apapun itu ya, startnya dari asam karboksilat yang direaksikan dengan kalian boleh milih SOCl2 atau PCl5. Ya, pilih salah satu, ya, dihasilkan suatu asil klorida. Kemudian nanti ya di sini asil klorida. Jadi yang bereaksi adalah suatu asil klorida ya. Jadi sama ya di sini RX, RCOX, gitu ya. Jadi ini R, COX, ya suatu asil klorida. Jadi cuma bedanya sama yang asil alkilasi tadi apa? Bedanya ini aja ya, nambahin gugus CO aja di tengah ini. Oke, nanti reaksinya sama, Friedel-Crafts juga, kemudian nanti maka masuknya nanti sebagai ini ya, COCH3 seperti ini. Oke. Atau mau pakai anhidrida juga sama saja ya, prinsipnya nanti ini putus ya, kemudian nempel ke sini. Ya, jadi seperti ini. Oke. Jadi bisa kalian nanti boleh milih mau pakai asil klorida atau pakai anhidrida ya, hasilnya akan sama saja. Yang jangan dilupakan adalah katalisnya ya. Katalisnya kalau Friedel-Crafts ini pakai AlCl3. Ini balik lagi ya, ada nama orang ya, Friedel dan Crafts gitu ya. Masih mereka penemunya lah ya untuk reaksi organik ini. Nah, mekanismenya bagaimana? Nah, ini sebetulnya sama kayak tadi ya, sama dengan alkilasi. Jadi step pertamanya pasti terbentuk karbokation dulu, gitu ya. Di sini ada karbokation, oke. Kemudian nanti ion positifnya asiliumnya diserang oleh benzen, ya. Kemudian nanti hidrogennya lepas ya. Ini step-stepnya sama lah ya, nggak ada yang aneh dari reaksi ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa ini sedikit lagi ya dari saya. Apa sih keterbatasan Friedel-Crafts? Nah, ini tadi ya karena Friedel-Crafts ini pakai karbokation ya. Dan seperti yang kalian ketahui karbokation itu suka jalan-jalan ya. Jadi kalau
terbentuk karbokation harus berhenti dulu ya, tengok kiri kanan dulu, bisa lebih stabil atau tidak. Gitu ya, itu kan kelemahannya karbokation ya, jadi bisa terjadi penataan ulang. Ya maunya kemana, hasilnya apa gitu ya, karena dia jalan-jalan dulu ya, cari yang stabil. Nah, maka itu juga nanti berakibat ke hasilnya ya. Misal seperti ini, kalian punya di sini primer ya, alkil primer ya. Kemudian kalau misalkan tidak jalan-jalan karbokationnya gitu ya, dari CH2, maka ini langsung nempel seperti ini ya. Jadi langsung aja ini di sini potong ya, ini masuk ke benzen jadi seperti ini. Ya. Potong langsung sini ya. Jadilah produknya butil benzen gitu ya. Tapi sayangnya karena dia karbokation suka jalan-jalan gitu ya. Dia pindah ke sini, ini primer ya. Yang ini sekunder. Okay. Sekunder itu lebih stabil kan daripada primer. Akhirnya yang sekunder lah yang bereaksi. Hasilnya jadi seperti ini. Ya. Jadinya yang sekunder yang terbentuk. Ya, ternyata kalau dilihat dari produknya pun di sini mayoritas. Ya. Ini sampai 60%, ini masih 30-an%. Ya, itu artinya lebih disukai yang sekunder daripada yang primer. Ya, ini membuktikan kalau karbokation sekunder itu lebih stabil daripada yang primer. Nih ya kelemahan alkilasi ya. Jadi kalian nanti ketika mereaksikan alkilasi karena dia hasilkan karbokation maka kalian harus berhenti sejenak lah ya. Lihat dulu, oke, karbokation, tengok dulu kiri kanan bisa stabil enggak gitu ya. Bisa lebih stabil atau enggak dari itu. Gitu ya. Kalau lebih stabil berarti geser karbokationnya. Oke, nah kemudian ini gugus-gugus penarik elektron juga berakibat buruk ya. Nanti kita akan bahas di ini ya di slide selanjutnya. Nah kemudian alkilasi juga ini Friedel-Crafts dia tidak bisa dilakukan untuk alkil halida yang menempel dengan ikatan rangkap. Ya. Jadi syaratnya si X-nya itu ya, tadi kan cuman CO ya atau R X. Nah, si R-nya itu tidak boleh ikatan rangkap seperti ini ya. Misalkan kalau ikatan rangkap ini kan rangkap ya. Ini juga sama kan, ikatan rangkap ya. Jadi si X-nya itu nempel di C yang ikatan rangkap. Ini nggak bisa Friedel-Crafts itu ya. Kenapa nggak bisa ya? Karena nggak bisa ada karbokationnya. Ya. Jadi nggak mungkin ini lepas gitu ya, bisa jadi C itu ya, positif seperti ini. Ini nggak ada karbokation seperti ini. Ya. Jadi tidak bisa juga reaksi Friedel-Crafts terjadi pada senyawa yang seperti itu. Ini sintetiknya nanti kalian baca sendiri lah ya. Ini menarik kok ya. Step-stepnya seperti apa. Nah ini summary-nya ya. Jadi tadi ada 5 jenis reaksi. Itu sih. Nah ini coba. Masih ada waktu ya. Oke. Silakan kalian coba latihan deh ya. Coba kerjakan di sini ada 1, 2, 3 ya. 4, 5 ya. Coba hasilnya seperti apa.
Oke, ada yang kesulitan? Ada yang nggak bisa? Bisa semua ya? Yang nomor 5 gimana ya, Pak? Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Oke. Nomor 5 ini kan ini COCl ya. Ini kan berarti asil ya. Ini berarti asilasi ya. Asilasi Friedel-Crafts tadi. Ya, jadi tinggal kalian masukin aja. Ini masukin sini ke ininya. Kitchen benzennya. Masukin ini ya, terserah di mana aja ya. Asal masukin di sini apa-apa. Oh. Kan di asilasi Friedel-Crafts plus HCl. Ini juga sama ya. Kalian nggak putus sini. Kemudian ya. Nah, seperti itu. Kalau ini gampang kan? Ya, SO 3H. Oh, ini tinggal tambahin tadi NO2 ya. Ini yang nitrasi. Ini tinggal tambahin si Cl. Oke. Sini ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup, Pak. Iya, ada, Pak. Ada ya. Oke. Jadi begitu ya. Jadi ini yang halogenasi, nitrasi, sulfonasi ya. Ini 4 sama 5 itu Friedel-Crafts ya. Tapi yang ini alkil ya, alkilasi, yang ini asilasi. Oke. Nah, ini PR. Mungkin dikumpulkannya akhir pekan ini saja lah ya. Kita lihat besok ada PR lagi atau enggak ya. Ya, untuk hari ini coba nanti kalian bikin ya mekanisme reaksi ya untuk halogenasi. Tadi kan sudah ada BR kan? Kita sudah contohkan di PPT kan yang BR. Nah, coba nanti kalian bikin yang CL. Oke. Hitung-hitung latihan lah ya, latihan menggerakkan tangan ya, panahnya kemana. Biasanya kalau nonton doang di screen, oh kayaknya gampang gitu ya. Panahnya ke sini ke sana, tapi begitu latihan pegang pulpen di kertas itu biasanya baru bingung ya, ini panahnya kemana ya, arahnya dari mana kemana. Ya, coba kalian bikin mekanisme reaksinya. Kemudian yang kedua, ya beberapa contoh ya, kalian tentukan kira-kira senyawa A sampai I ini dia aromatik atau bukan. Ya. Misalnya apa ya? Misal saya jadi gampang yang ini aja deh, yang L ya, paling gampang. Ini kan ketika kalian punya atom yang hetero ya, seperti ini ya. Dia kan bukan C tapi S. S itu kan sebetulnya seperti O ya. Di sini ada elektron. Oke. Nah, tentu saja elektron ini nanti kalian harus hitung sebagai bagian dari sistem Pi-nya. Ya. Jadi di sini berarti elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Ini elektronnya 6. Ya. Begitupun dengan yang positif-positif seperti ini. Ya. Positif atau di sini negatif. Ya. Ini negatif artinya apa? Artinya berarti di sini ada 2 elektron. Ya. Ini radikal, cuma ada 1. Ya. Terus ini juga sama ya, ketika ada N berarti di sini ada elektron bebasnya 2. Ya, O juga sama ya, di sini ada elektron bebas 2. Ya, jadi nanti kalian coba tadi di awal sudah saya bahas kan syarat aromatik itu apa. Nah, kalian tentukan dari sekian banyak ini mana yang aromatik, mana yang bukan, kemudian jelaskan ya. Kalau bukan, kenapa bukan? Kalau aromatik, ya udah jelas ya. Kalau aromatik nggak usah dijelaskan lagi ya. Tapi kalau bukan aromatik, kira-kira kenapa? Oke, nah, itu saja per dari saya. Kemudian yang
kedua, ini saya ada pengumuman, saya kebetulan baru dapat info ya, karena ini untuk angkatan 2020 juga ya. Nah, untuk kuliah manajemen proyek, itu kan dijadwalkan awal itu hari Kamis ya. Manajemen proyek itu kan dijadwalkan hari Kamis jam 2. Nah, ternyata ada pergeseran jadwal, karena dosen penggampunya ganti gitu ya. Jadi digeser ke hari Jumat. Jadi manajemen proyek hari Kamis itu digeser ke hari Jumat, masih sama jamnya jam 2 sampai jam 3.40. Nah, oleh karenanya saya tahu ada beberapa mahasiswa 2020 itu yang mengambil mata kuliah IDK ya, Inovasi dan Kewirausahaan hari Jumat sore. Nah, jadi tolong itu nanti PRS ya, bilang ke dosen walinya diganti mata kuliah IDK-nya. Nah, kalian masih bisa mengambil IDK ya, itu di hari Kamisnya. Ya, saya lihat ada beberapa slot di hari Kamis jam 11 ya. Ada juga di Kamis jam 1 kalau tidak salah ya. Atau Pancasila juga ada hari Rabu ya. Jadi itu untuk pengganti mata kuliah IDK hari Jumat ya, karena hari Jumatnya bentrok dengan kuliah manajemen proyek. Ya, jadi menpronya pindah ke Jumat, otomatis Kamisnya kosong. Nah, kalian bisa pakai hari Kamis itu untuk mata kuliah IDK. Ya, jadi tolong mumpung masih periode PRS, silakan kalian hubungi dosen wali masing-masing ya yang masih mengambil mata kuliah IDK. Itu saja dari saya. Dari kalian ada pertanyaan? Bapak izin tanya. Ya. Tadi kan kalau minus itu berarti dia punya 2 elektron tambahan ya, Pak. Berarti Betul. kalau dia plus, dia kekurangan 2 elektron ya, Pak? Iya, berarti dia tidak ada elektron. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Oh iya, nanti plus minus itu nanti mempengaruhi ke hibridisasi juga ya. Ya, kalau plus hibridisasinya apa, kalau minus hibridisasinya apa, itu beda ya. Yang satu SP3, satu SP2 ya. Mana yang SP3, mana SP2 itu. Karena nanti mempengaruhi jadinya planar atau tidak planarnya. Ya. Oke. Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Mengenai jadwal tadi, kalau misal yang hari Kamisnya itu ada jadwal untuk asisten praktikum itu gimana ya, Pak? Hari Kamisnya, maksudnya gimana? Kan Harusnya gesernya ke kan Jumat. Kamis. Iya kan yang hari Jumat kan ini ya Pak, saya kan ada matkul yang IDK itu Pak. Nah kan tadi rencananya dipindahin ke hari Kamis ya, ada yang kosong itu. Nah itu di jam yang kosong itu dipakai jadwal itu Pak, asisten praktikum. Gimana gitu. Ya Pak? Asisten praktikumnya tiap pekan nggak? Iya Pak, itu pun bentrok 10 menit sih. Jadi kan kelas tuh beres 10.40 ya. Nah, jadwal praktikumnya mulai 10.30 gitu. Oh, nggak apa-apa sih kalau 10 menit kan biasanya di awal cuma untuk tes awal gitu-gitu ya. Iya, Pak, tapi yang kelas IDK-nya ini enaknya jam berapa Oh, ya, Pak? kelas IDK-nya ya. Oke. Oh iya, ngerti saya. Nanti coba saya cek ya, kelas IDK-nya adanya jam berapa ya. Pak, makasih ya, Pak. Sama-sama. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada ya? Oke, baik. Kalau nggak ada, saya akhiri ya sesi hari ini. Terima kasih. Oh ya, tadi Menpro itu kenapa digeser karena jadi awalnya saya kan yang menemani sama dosen IDK gitu ya. Tetapi nanti bukan kemungkinan lagi ya. Jadi nanti sama dosen dari teknik lingkungan ya, seingat saya dari teknik lingkungan sama dari logistik. Gitu ya. Jadi nanti ada 3 dosennya ya, Menpro itu ya, dari teknik lingkungan, dari logistik, sama dari Pak Krisnanto itu yang dari Pertamina ya. Ya nanti mengisi Menpro gitu ya. Nah kebetulan jadwalnya kalau bertiga itu ya bisanya hari Jumat ya, mereka kosongnya gitu ya, makanya dipindah jadwalnya. Tadinya sama saya, tapi kalau sama saya hari Kamis gitu ya, tapi karena saya nggak jadi ngajar di situ, dipindah jadi hari Jumat.
Oke. Baik, begitu saja. Terima kasih. Sampai ketemu besok ya di sesi yang 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.